Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di WBM Channel, channel yang membahas tentang konstruksi bangunan. Oke, lanjut. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas rumah tipe 42. Nah, langsung aja masuk ke denah. Nah, berikut adalah denahnya yang setelah saya gambarkan. Nah, dapat teman-teman perhatikan ya, di bagian depan itu ada carport, taman, lalu teras, ruang tamu dan dapur menjadi satu. Lalu ada kamar tidur 2, kamar mandi di belakang 1, teras belakang 1, ruang jemur di belakang juga ada ya, area jemur, cuci, taman ada. Nah, lahan ini sendiri terdiri dari 6 kali 15 meter untuk rumah ini sendiri. Baik, langsung saja kita masuk ke detail pondasi dan rencana pondasi. Nah, berikut adalah denah rencana pondasi yang telah saya gambarkan. Nah, bagian samping ini pondasinya pondasi setengah ya, karena tidak boleh melebihi batas dari lahan kita. Apabila melebihi batas dari lahan kita, maka akan ditegur oleh tetangga. Nah, ini adalah dua jenis pondasinya, yakni pondasi bagian di pinggir. Nah, setengah pondasi. Nah, ini adalah pondasi full yang bentuknya trapesium. Nah, pada pondasi ini terdapat lantai kerja, unstamping, lalu pasangan batu kalinya, slope, pasir uruk, rabat beton, dan lantai keramik. Lalu ada juga namanya truss ram yang fungsinya agar dinding itu tidak berlumut dan retak-retak. Nah, ini adalah detailnya yang bakal kita simulasikan dalam bentuk 3D 3 dimensi ya teman-teman ya. Nah, langsung saja lanjut ke simulasi 3D nya. Nah, ini yang paling seru. Nah, berikut ini adalah lahan yang sudah digali ya, istilahnya gali untuk pondasi. Nah, inilah dia lahannya, dapat teman-teman perhatikan sebenarnya itu sudah digali ya. Nah, ini sebelum penggalian dilakukan pertama kali yaitu pemasangan boplang supaya kita tahu batas mana aja yang bakal kita gali. Nah, boplang itu sendiri menentukan kamarnya berapa kali berapa, lalu nanti potongan-potongannya berapa. Nah, ini sudah masuk ya ke proses pasir uruk. Nah, pasir uruk ini fungsinya untuk mengisi pori-pori bawah tanah agar tidak basah, lembab dan sebagainya. Sebagai bantalan unstamping juga. Ini ketebalannya bisa 5 cm sampai dengan 10 cm. Nah, ini unstamping. Nah, sebenarnya pemasangan unstamping itu berdiri tegak gitu ya. Berdiri tegak. Lalu di unstamping ini tidak ada pengecoran, tapi dia pengisian pasir. Lalu pasir tadi disiram dan dipadatkan. Nah, jadi batunya itu tegak, dapat dilihat pada gambar di atas. Nah, ini gambarnya di atas ini adalah posisi pemasangan unstamping. Lalu kita masuk ke dalam pondasi. Nah, setelah unstamping selesai, masuk ke dalam pemasangan pondasinya. Nah, ini pondasi batu kalinya sudah sesuai detail tadi, dia bentuknya trapesium. Nah, dapat dilihat ya teman-teman ya. Kenapa trapesium? Karena trapesium bentuknya itu dapat menahan beban secara maksimal. Jadi bagian atas pondasi itu tidak gampang pecah atau segala macam. Nah, di lapangan itu saya sering temukan banyak pondasi-pondasi yang persegi. Jarang sekali yang bentuknya trapesium. Itu harus diperhatikan. Nah, pondasi dan tiang kolom itu satu kesatuan. Jadi pembesian di dalam pondasi tadi saling terkait gitu ya pondasinya. Nah, setelah pondasi ini tiang kolom sudah masuk, lalu pembuatan slope. Nah, pemasangan slope ini juga pembesiannya harus saling terkait dengan tiang-tiang kolom agar apabila terjadi pergeseran atau gempa dapat terkait dengan bagus dan rapi. Nah, ini adalah yang warna abu-abu, itu adalah slope-nya ya teman-teman ya. Nah, dapat dilihat itu adalah tiang-tiang kolomnya. Nah,
itu tiang kolomnya, slope. Nah itulah urutannya yang harus kita lakukan. Nah gitu ya untuk fondasi. Nah nanti setelah ini kita akan melakukan penghitungan volume sekaligus anggarannya berapa. Jadi setiap episodenya, setiap bagian-bagiannya saya akan menjelaskan penjelasan dari bangunannya, lalu langsung ada rencana anggaran biayanya. Nah itu adalah pemasangan bata. Nah pemasangan bata ini sendiri namanya trasram, yaitu campurannya 1:2 agar dia kedap air supaya tidak gampang berlumut dinding bagian bawah. Nah itu sering kali terjadi. Kenapa sih dinding itu sering berlumut? Kenapa sih dinding sering berlumut? Nah itulah dia, karena campurannya kurang, jadi tidak kedap air. Jadi pasangan bata yang lembab akan menyebabkan dinding itu lembab dan cat akan terkelupas. Nah setelah ditimbun seperti ini, nah, itu adalah pemasangan rabat betonnya ya. Di bawah keramik itu ada rabat beton 7 cm. Nah, berarti di bawah keramik itu ada rabat beton, dan setelah rabat beton ada pasir. Setelah pasir baru ada dia tanah timbun. Nah pasir fungsinya apa? Supaya bidangnya itu gampang terisi dan selalu kering, tidak basah. Jadi lantai itu tidak gampang ambles gitu ya. Nah ini adalah rencana, di sini adalah rencana lantainya ya, teman-teman dapat perhatikan. Nah jadi untuk tahap selanjutnya kita akan menghitung RAB-nya. RAB persiapan dan RAB pondasi. Sampai tahap pondasi ini selesainya berapa sih budgetnya? Belum termasuk keramik gitu ya. Nah nanti bakal kita bahas. Baik, kali ini kita akan menghitung RAB persiapan dan pondasi. Nah berapa sih totalnya kalau pondasinya itu benar ya teman-teman ya. Nah nggak sedikit harga pembuatan RAB dan persiapan ini. Nah langkah pertama yaitu kita list dulu item-item pekerjaan apa saja di pekerjaan persiapan, pekerjaan pondasi. Nah di pekerjaan persiapan dan pondasi ini supaya tidak salah estimasinya gitu ya teman-teman. Jadi ada listrik kerja kita sudah perhitungkan, gudang, barak segala macam. Nah kalau kayak gudang dan barak pekerja, lalu direksi untuk dalam rumah tinggal pribadi itu bisa kita hilangkan, bisa kita adakan tergantung situasi dan kondisi. Nah pembersihan lokasi 90 meter persegi itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari ukuran lahan kita. Lahan kita 6 kali 15. Nah 6 kali 15 sama dengan 90. Nah 90 meter persegi itulah yang bakal kita bersihkan. Dan harga satuan itu saya ambilnya berdasarkan harga satuan SNI tahun 2018 Kota Medan. Nah jadi teman-teman bisa memasukkan harga-harga ini berdasarkan harga dari kota domisili teman-teman sekalian agar tidak salah ya teman-teman ya. Nah jadi ini saya kuningkan kenapa? Karena di sini barak pekerja dan gudang bahan itu tidak saya masukkan dalam estimasi. Itu bisa dikondisikan dengan situasi dan kondisi yang ada di tempat ya. Lalu ini semua ada pemasangan boplang itu SNI nya berdasarkan SNI yang ada di Medan. Nah ini volumenya. Nah untuk volume ini saya menghitungnya langsung dipercepat saja. Untuk harga-harga semua berdasarkan harga SNI ya teman-teman ya. Oke silahkan dilihat, terima kasih.